Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajarkan tentang teks argumentasi kalimat efektif dalam daftar pusaka. Kalian menjawab subscribe. C. Memahami teks argumentasi kalimat efektif dan daftar pustaka. Teks argumentasi. Menurut KBBI, teks argumentasi adalah teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif, serta bertujuan untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca. Teks argumentasi memiliki ciri berisi pendapat yang diperkuat dengan data faktual untuk meyakinkan pembaca. Struktur teks argumentasi adalah sebagai berikut. Pendahuluan biasanya berisi penjelasan singkat tema yang akan disampaikan. Argumen biasanya berisi pendapat-pendapat penulis tentang tema yang dibahas yang disertai dengan data atau fakta. Pendapat tersebut bisa pendapat yang mendukung atau pendapat yang menolak. Simpulan berisi kesimpulan dan pendapat yang telah disampaikan. Perhatikan pemeriksaan identifikasi struktur teks argumentasi pada teks teknologi dan pembelajaran. Ini pendahuluan sebagai dampak positif pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Paragraf 1 argumen. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dapat mengembangkan inovasi baru dalam pembelajaran. Siswa akan mengalami peningkatan minat belajar karena dukungan teknologi yang membuat penyampaian jadi lebih mengesankan. Penggunaan teknologi membuat pembelajaran tidak membosankan dan memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Pemanfaatan teknologi bisa membantu meningkatkan minat belajar karena akses yang mudah. Paragraf 2 sampai paragraf 7. Simpulan. Berbagai dampak positif pemanfaatan teknologi dalam pendidikan tersebut akan diperoleh jika pengaplikasiannya dilakukan secara maksimal dan pemanfaatannya yang bijak. Paragraf 8 sampai 10. Kalimat efektif. Pada setiap kegiatan menulis, kalian diminta untuk menyunting teks yang telah ditulis. Kegiatan menyunting merupakan kegiatan memperbaiki kesalahan-kesalahan penulisan, seperti memperbaiki kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif. Fase 4 sebelumnya kalian sudah belajar kalimat efektif. Kalimat efektif adalah susunan kalimat yang mampu menyampaikan pesan atau moral, pesan atau informasi secara singkat, lengkap, dan mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif: memiliki subjek S dan predikat P yang jelas. 2. Memenuhi unsur kehematan, tidak boros atau kata atau menghindari pemakaian kata yang tidak perlu atau memiliki arti yang sama. Tidak bersifat ambigu atau menimbulkan makna ganda tidak jelas atau ide gagasannya. Menggunakan kota-kota yang tepat dan baku. Menggunakan ejaan tanda baca huruf kapital yang tepat. Daftar pustaka. Menurut KBBI, daftar pustaka adalah mencantumkan judul buku, nama penulis, tahun terbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku, dan disusun menurut abjad. Daftar pustaka disusun sebagai bahan rujukan sumber yang dipakai dalam suatu karya tulis seperti karangan atau buku. Sumber rujukan atau karya tulis dapat diambil berupa buku, artikel dari internet, dan artikel dari koran atau majalah. Rumusan cara tertulis daftar pustaka buku cetak bisa menggunakan sikatan, nataju tempe, nama, tahun, judul buku, tempat penerbit. Nama belakang penulis dibubuhi koma, nama depan dibubuhi tanda titik. Jika ada dua penulis, nama ditulis semua dengan memakai kata hubung, dan tahun terbit diikuti tanda titik. Judul buku ditulis miring diikuti tanda titik, sedangkan judul artikel diberi tanda petik diikuti tanda titik. Kota penerbit diikuti tanda titik 2, nama penerbit diikuti tanda titik. Perhatikan contoh berikut. Nama penulis Andri Rohman. Judul buku Edukasi, Literasi, dan Pandemi. Tahun terbit 2021. Kota terbit Jakarta. Penerbit Guepedia. Daftar pustakanya Rahman Andri 2021, Edukasi, Literasi, dan Pandemi, Jakarta, Guepedia.
Adapun rumusan menulis daftar pustaka dari sumber internet adalah dengan cara yaitu menulis nama penulis, tahun, judul artikel, tautan internet, dan waktu akses. Nama penulis Andri Rohman, judul artikel Bahasa Indonesia dalam Pusaran Teknologi, waktu akses 7 Oktober 2023, alamat web https://balaibahasa-jabar.kemendikbud.go.id, Bahasa Indonesia dalam Pusara Teknologi, daftar pustaka Rahman Andri 2019, Bahasa Indonesia dalam Pusaran Teknologi diperoleh dari https://balaibahasa-jabar.kemendikbud.go.id, Bahasa Indonesia dalam Pusara Teknologi, diakses pada tanggal 7 Oktober 2023.